dipastikan dulu betul. Coba lihat ya, punya masing-masing. Sudah seperti ini belum? Ini yang kolom ke samping ini apa? Yang ke samping. Jumlah responden atau jumlah kuesioner? Jumlah kuesioner. Jumlah kuesioner. Yang ke bawah ini? Jumlah responden. Jumlah responden. Ya, kita ingat kembali bahwa uji validitas itu boleh dilakukan pada berapa persen dari jumlah sampel? 20%. 10%. Ya, kita lihat untuk tabel ya. Ya, saya sudah berikan kalau tidak salah ya PowerPoint yang uji validitas itu yang ada tabel R-tabel nilai signifikansinya sudah kan? Yang kalau 3 orang respondennya nilai signifikansinya kalau 5% 0,997. Yang tabel itu sudah kan? Sudah saya share ya? Coba sambil kalian buka ya nilai signifikansinya. Tabel nilai signifikansinya. Ada nggak? Di PowerPoint. Yang ini nih. Nih, yang ini. Udah kan saya kasih? Ya. Ini yang N ini adalah apa? Jumlah responden. Ya. Jadi kalau kita uji validitasnya pada 20 orang, ya berarti R tabelnya berapa? Kalau 5% nilai signifikansinya 0,444. Dikatakan valid itu gimana? Suatu soal dikatakan valid jika nilai R hitungnya lebih apa? 0, dikatakan valid jika R hitung lebih besar dari R tabel. Dari R tabel. Ya, kita ingat R tabelnya kalau kita uji validitas pada 20 orang berarti 0,444. Ya kan? Artinya kalau nanti kita temukan nilai lebih dari 0,44 di hasil uji validitas berarti soal tersebut valid. Kalau kita temukan nilai R hitungnya kurang dari 0,44 berarti tidak valid. Tidak valid ya kalau kita menggunakan 20 responden. Nah, nanti kan kalian uji validitasnya mungkin beda-beda ya. Ada yang 13 orang, ada yang 17 orang gitu kan ya. Nanti kalian tinggal lihat saja ini adalah nilai signifikansinya atau disebut dengan nilai R tabelnya ya. Jadi nanti kita lihat nilai R hitungnya bandingkan dengan nilai R tabelnya. Kalau nanti R hitungnya lebih dari nilai R tabel berarti soal tersebut adalah valid ya. Kalau nanti hasil dari uji validitasnya R hitungnya kurang dari 0,44 ya, kalau respondennya 20 berarti soal tersebut tidak valid ya. Karena di sini saya berikan contohnya adalah saya melakukan uji validitas pada 20 orang responden ya, berarti tadi nilai R hitungnya berapa dan nilai R tabelnya berapa? 0,44 ya. Oke, kita lihat nih ya. Punya kalian sudah seperti ini belum? Tabulasi datanya sudah ya. Jadi yang ke pinggir itu adalah kolom soal ya. Saya punya soal 19 nih ya. Saya punya soal 19 dan saya melakukan uji validitas pada 20 orang. Oke? Nah, sekarang kita blok
ya, kita blok ini. Hasil jawabannya saja yang diblok. Jadi jumlah responden, kolom responden dan kolom dan kolom soal ini tidak diblok. Yang kalian blok itu hanya jawabannya saja sampai dengan jumlah, ya. Nah, ini kan dia jumlahnya yang betul ya 14, 18, 13 gitu kan ya. Nah, kemudian kita blok sampai bawah ini ya. Oke, jadi jangan diambil ya. Kolom bagian nomor responden dengan nomor soal jangan di copy ya. Ini kita copy ya. Kita copy. Kemudian kita masuk ke dua layar teh gimana sih? Jadi saya harus keluar masuk ya. Kita copy ke SPSS-nya. Ya. SPSS-nya belum dibuka. Kalau saya tahu orang ngejaran, tapi itu bisa diinterespon kan? Satu orang nanti bisa orang. Ya penting coba. Ya, oke. Ya, seperti ini kosong kan, ya. Nah, di sini kan dilihat bagian tabel paling bawah ada data view dan ada variable view ya. Jadi yang kita klik itu yang data view, jangan yang variable view, yang data view. Jadi kita inputnya di data view. Kelihatan nggak? Nih, ya. Coba yang sudah punya SPSS-nya, kalian laptopnya sambil dibuka. Ya, jadi kelihatan tampilan di SPSS-nya. Ada data view kan di bawah ya, kelihatan? Kelihatan, Bu. Oke. Kemudian kita input tadi yang kita Ctrl-C, ya, tadi yang kita copy, kita input di sini nih, di bagian paling atas. Kita copy. Ctrl-C. Oke, coba saya ulangi dulu. Ini nggak masuk. Wow. Dia rembut. Wadidaw. Jika loading. Oke, ya. Nih, ya. Nanti hasilnya seperti ini ya. Oke, ya. Jadi input di data view. Nanti hasilnya seperti ini. Nah, setelah seperti ini kita ke variable view. Ya, kita ke variable view untuk merubah ini nih. Namanya ini kan masih var 00001 kan masih panjang banget ya. var 0,0002 ya. Jadi kita ganti aja ini jadi X ya, biar pendek. Kalau saya manual aja. Kalau kalian bisa caranya otomatis boleh. Kalau saya manual aja biar clear ya. Kita ganti aja manual. X9, X10. Jadi ini menunjukkan jumlah responden. Jumlah soal ya. X12, X13, X14, X15, X16, X17, X18, X19. Nah, bagian bawah ini tulis total ya. Total. Paling bawah kalian tulis total. Oke. Setelah itu kita masuk ke analis ya, ke analis. Kita kembali dulu ke data view. Oke. Nih ya. Ini kan tadi di variable view seperti ini tampilannya. Kita balik ke data view, kita klik analis di paling atas. Kelihatan?
Kelihatan, Bu. Oke, kita klik analis ya, kemudian cari korelasi. Nah, ini correlate ya. Kemudian ada bivariat. Ya, ada bivariat. Kita klik. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Kemudian ini kita kontrol A nih. Kita kontrol A. Kemudian kita pindahkan ke kanan. Saya terlalu cepat? Terlalu cepat nggak nih, Kak? Enggak, Ibu. Direkod. Ya, sok ikuti aja ya. Nanti kalau kalau belum paham ya, kalian lakukan dulu sendiri. Nanti kalau tidak paham boleh bertanya. Kemudian kita pindahkan ke bagian kolom variabel. Nah, ini ya. Setelah pindah ke kolom variabel, berarti ke sebelah kanan ya. Kemudian kita pastikan ini yang personnya ya terchecklist. Ya. Ini correlation coefficient ada person di sini. Nah, ini yang diklik itu yang personnya, kemudian kita oke. Tunggu sebentar. Nah, keluar hasilnya. Uji validitasnya keluar. Ini hasilnya. Gampang kan? Gimana Bu? Cari lihat R tabelnya, nilai R hitungnya kita lihat di mana? R hitungnya kita lihat di paling ujung. Nih, di total ini. Paling ujung total. Nah, ada paling atas itu namanya adalah nilai person korelasi. Ini 0,532. Ini nilai person korelasi. Berarti ini yang namanya R hitung. R hitung. Ya, karena respondennya tadi 20, berarti R tabelnya berapa tadi? 0,44. Nah, ini soal nomor 1. R hitungnya 0,532. Berarti soal nomor 1 valid tidak? Valid. Oke. Soal nomor 2, 0,657. Valid tidak? Valid, Bu. Valid, Bu. Soal nomor 3, 0,081. Valid tidak? Tidak valid. Tidak. 0,689. Valid tidak? Valid. Valid. Karena di atas, karena lebih besar daripada R tabel, Bu. R tabel. Yang dikatakan valid itu jika R hitungnya, ingat, R hitung itu berarti hasilnya, namanya R hitung. Kalau R tabel mah sudah baku tadi, ya, sudah baku di tabel, ya, tergantung dari jumlah responden, ya kan? Ya, Ibu. Ya, jadi nanti kita analisis satu-satu dari mulai soal nomor 1 sampai dengan soal nomor 19. Ya, kemudian nanti kalian tulis, ya, dari misalkan soal ibu kan cuma 19, soal kalian kan saya tidak tahu, ada yang 20, ya enggak? Ada yang 15, ya. Ada yang 25. Nah, kalian tulis satu persatu hasilnya. Ya, kalian jabarkan berdasarkan hasil uji validitas, ya. Pada 20 soal didapatkan hasil. Soal nomor 1, misalkan yang tidak validnya saja yang kalian sebut. Karena pasti sebagian besarnya valid. Jadi kalian sebutkan soal nomor 1 valid, gitu ya. Atau tidak valid, gitu. Jadi nanti kelihatan, oh ternyata dari 25 soal teh yang tidak validnya ada 5. Gitu. Ya. Oke? Nanti yang kalian lihat ini nih, ya, di tabel total bagian paling atas, ya, itu nilai person korelasi, ya, nih person korelasi, ya, ini N ini kan jumlah 10, ya, ini nilai person korelasinya, ya. Nih, jadi kalian lihatnya itu di ujung, jangan dilihat satu-satu ininya, jangan dilihat satu-satu ini, tapi dilihatnya itu di total,
Ya, di bagian paling ujung nih ini. Yang di bagian paling ujung ini adalah R hitungnya. Ya, kemudian nanti kalian lihat R tabelnya. Begitu. Ya. Bisa kira-kira nanti di save ya. Ini nanti akan ter-save ya. Kemudian nanti kalian print hasilnya ya. Kemudian beri keterangan, beri penjelasan dari hasil uji validitasnya ya. Itu nanti untuk ujian praktikum. Nanti ujian praktikumnya langsung serentak ya. Kita lakukan di aula ya. Kita lakukan di aula atau di lab PDP nanti ya kalau muat gitu ya. Oke.